Lucifer ini juga dianggap sebagai malaikat terindah dan paling berbakat yang diciptakan oleh Tuhan. Malaikat Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga yang dianggap sebagai Lucifer dan para malaikatnya. Halo guys, balik lagi sama aku Edwin Kesiwan. Di video kali ini aku bakal bahas sebuah kisah epik yang mengguncang langit dan bumi. Kali ini aku mau bahas kisah Lucifer, malaikat surga yang jatuh karena kesombongannya guys. Yuk kita bahas semua detailnya, mulai dari asal-usulnya hingga bagaimana dia bisa diusir dari surga. Penasaran? Yuk sini aku ceritain. Kisah tentang Lucifer itu ternyata sumbernya dari cerita mitologi dan teks agama guys, khususnya di tradisi Kristen. Jadi kalau kita ngomongin Alkitab, nama Lucifer sering dikaitin sama sosok malaikat yang jatuh. Nama Lucifer tuh asalnya dari bahasa Latin yang artinya pembawa cahaya atau bintang pagi. Nah, dalam Alkitab King James Version, kitab Isaiah atau Yesaya sebenarnya ada loh nyebutin istilah Lucifer. Kalau versi terjemahan bahasa Indonesia, kata Lucifer dirubah jadi bintang timur. Jadi meskipun secara teknis di ayat itu Lucifer merujuk pada Raja Babilonia, tetapi di banyak tradisi dan pemahaman sering dihubungin sama cerita malaikat yang jatuh. Lucifer itu diciptakan langsung sama Tuhan ya guys. Jadi jangan tanya dia anaknya siapa, karena dia tuh nggak punya keluarga. Kalau ngomongin soal penampilan Lucifer, banyak banget versi yang beredar tergantung siapa yang ngebahas. Jadi ini ada beberapa gambaran Lucifer yang sering muncul ya guys. Yang pertama tuh cahaya dan keindahan. Di beberapa cerita, Lucifer digambarin sebagai makhluk yang cemerlang, kayak malaikat dengan sayap yang kece. Karena dia dulunya memang malaikat besar sebelum jatuh ke kegelapan. Selanjutnya banyak juga yang gambarin Lucifer seram dan menakutkan guys. Jadi Lucifer ini sering digambarin dengan tanduk dan mata merah dan bikin merinding. Cocok buat film horor deh. Kadang Lucifer digambarin dengan simbol-simbol kayak ular atau sesuatu yang bikin orang bingung. Bahkan sering juga Lucifer digambarkan dengan gaya cool, pakaian stylish yang bisa bikin orang tergoda dan punya pesona yang bikin banyak orang terpesona. Ini lebih ke godaan duniawi ya guys. Jadi gambaran Lucifer itu bisa berbeda-beda tergantung dari mana sumbernya. Meskipun Lucifer punya banyak gambaran beda-beda yang dihubungin sama dia, tapi ada loh satu simbol yang dikenal di mana-mana. Simbol ini diakui banyak orang sebagai simbolnya Lucifer. Namanya Sigil Lucifer atau Segel Lucifer. Simbolnya itu kayak huruf V yang ada di bawah segitiga terbalik. Terus ada garis-garis dari atas ke bawah. Nah, simbol ini udah ada sejak tahun 1400-an dan asalnya dari Italia guys. Jadi buat yang penasaran, simbol ini cukup legend dan aku yakin banyak dari kalian juga pernah lihat ya. Simbol ini sering dianggap representasi dari pembebasan dan pencarian pengetahuan dan pengakuan kekuatan individu. Ini ngewakilin konsep kalau setiap orang memiliki potensi untuk mencapai kesadaran dan kebenaran pribadi. Penggunaan simbol ini sangat bergantung banget sama kepercayaan pribadi dan konteks budaya guys. Banyak orang yang mungkin melihat sebagai alat buat pemberdayaan, nggak sedikit juga yang nganggap sebagai sesuatu yang berbahaya atau kontroversial. Jadi guys, sebenarnya Lucifer ini dulunya tuh malaikat yang ditinggikan di surga. Lucifer ini juga dianggap sebagai malaikat terindah dan paling berbakat yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kisah Lucifer yang memberontak ke Tuhan atau penciptanya ini diyakini terjadi sebelum penciptaan dunia guys. Jadi awal mula Lucifer ini memberontak karena dia tuh terlalu sombong dan iri guys. Lucifer ini sombong karena merasa dia paling sempurna, paling indah dibanding malaikat lain. Dia juga punya kecerdasan yang lebih kalau dibandingkan malaikat lainnya. Lucifer iri sama Tuhan karena dihormati semua malaikat. Di banyak interpretasi dijelasin kalau Lucifer ini merasa nggak puas dengan posisinya sebagai malaikat dan pengen menjadi setara dengan Tuhan atau bahkan lebih tinggi. Ada juga loh guys pandangan kalau Lucifer ini ngerasa iri sama manusia karena Tuhan nyiptain manusia menurut gambarnya dan memberikan posisi istimewa kepada mereka. Lucifer yang iri ini akhirnya ngajak malaikat lain buat ngikutin dia dan memberontak di surga guys. Konon terjadi perang besar di surga pas Lucifer dan malaikat pengikutnya memberontak. Di tradisi Kristen, khususnya di konteks Alkitab, perang di surga pas Lucifer memberontak itu dipimpin oleh malaikat Mikael, sang malaikat besar guys. Peristiwa ini biasanya dikaitkan dengan Wahyu dalam kitab Wahyu. Malaikat Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga yang dianggap sebagai Lucifer dan para malaikatnya.
Pertarungan ini berakhir dengan kekalahan Lucifer yang kemudian diusir dari surga, guys. Lah, katanya tadi Lucifer awalnya malaikat yang paling kuat dari semua malaikat. Kok bisa dia kalah? Emang iya, sebelum jatuhnya dari surga, Lucifer dianggap sebagai salah satu malaikat terkuat dan paling indah yang diciptakan oleh Tuhan. Lucifer dipercaya memiliki posisi tinggi di surga dengan banyak sekali kekuatan. Namun setelah pemberontakannya, kekuatannya tuh nggak lagi mengandung keberkahan dan kebaikan, guys. Sedangkan Mikael adalah salah satu malaikat besar yang bertugas melindungi dan membela Tuhan. Di konteks pertarungan antara mereka di surga, Mikael mungkin nggak lebih kuat dalam hal kekuatan asal, tapi Mikael setia dan menjalankan perintah Tuhan. Makanya Mikael dan pasukannya berhasil mengalahkan Lucifer. Jadi meskipun Lucifer memiliki kekuatan besar, kesetiaan dan kekuatan Mikael sebagai pembela yang setia lebih diutamakan dalam pertempuran melawan kejahatan. Dengan sangat menyedihkan, Lucifer beserta pengikutnya diusir dari surga. Mereka jatuh dari surga dan inilah saatnya Lucifer mendapat julukan baru, yaitu Iblis. Dia yang dulunya adalah malaikat terindah, sekarang jadi sosok yang dikenang sebagai simbol dari keangkuhan. Setelah diusir, Lucifer dan pasukannya jatuh ke neraka, di mana mereka terus berjuang untuk menguasai dunia. Lucifer jadi simbol dari kejahatan, berusaha menggoda manusia agar menjauh dari jalan kebenaran, guys. Di neraka, Lucifer dikenal sebagai pemimpin setan, mengawasi semua yang terjadi, dan terus berusaha menggoda manusia untuk melakukan dosa. Dalam beberapa tradisi, dia juga dianggap sebagai pengujian hati manusia yang selalu berusaha membawa mereka ke jalan yang salah. Tapi guys, Lucifer nggak selalu digambarkan tinggal di neraka. Di banyak tradisi Kristen, setelah diusir dari surga, Lucifer jadi penguasa kegelapan dan sering disambungin sama aktivitas di dunia manusia, menggoda dan menyesatkan manusia, guys. Namun neraka sendiri sering dipandang sebagai tempat hukuman akhir bagi jiwa-jiwa yang terkutuk. Lucifer mungkin emang berperan di neraka dan terlibat hal-hal jahat, tapi nggak semua pemahaman nganggap kalau Lucifer ini tinggal di neraka secara permanen, guys. Intinya, Lucifer bisa juga mampir buat berjalan di bumi, buat nyari orang-orang yang bisa dia pengaruhi sebelum akhirnya menghadapi hari penghakiman. Oke guys, sekarang aku mau bahas teori konspirasi tentang Lucifer di kisah Adam dan Hawa. Di kisah Adam dan Hawa, Lucifer berperan sebagai penggoda yang ngebawa Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Tuhan. Di banyak tradisi, Lucifer diidentikan dengan ular yang membujuk Hawa buat makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan, guys. Banyak yang bilang Lucifer itu sebenarnya pengen kasih tahu Adam dan Hawa tentang pengetahuan yang lebih tinggi. Lucifer tahu kalau Tuhan punya rencana besar buat manusia, tapi dia juga tahu kalau pengetahuan itu bisa bikin mereka lebih kuat dan mandiri. Jadi bisa dibilang Lucifer itu kayak anti-hero yang pingin bikin Adam dan Hawa sadar akan potensi mereka sendiri. Terus ada teori lain yang bilang, mungkin Lucifer itu juga cemburu, guys. Dia lihat Tuhan udah bikin Adam dan Hawa dengan segala kemewahan di Taman Eden, sementara Lucifer kan terbuang ya. Jadi dia pengen buktiin kalau manusia pertama bisa juga jatuh dari kemurahan Tuhan. Di sisi lain, orang-orang yang percaya sama teori ini bisa bilang kalau apa yang dianggap sebagai dosa justru adalah kebebasan buat mencari tahu dan memilih jalan hidup sendiri. Jadi intinya teori konspirasi ini bisa dilihat dari sudut pandang kalau Lucifer itu sebenarnya nggak cuma jahat, tapi bisa jadi dia punya maksud tersendiri yang mungkin lebih kompleks, guys. Setelah tahu kisah Lucifer, kita bisa ambil beberapa pelajaran penting ya, guys. Pertama, kesombongan tuh bisa bikin kita jadi kehilangan segalanya, bahkan posisi atau status yang tinggi. Kedua, kita juga belajar pentingnya kerendahan hati dan pengakuan kalau sebenarnya ada kekuatan yang lebih besar daripada diri kita sendiri, yaitu ya pasti Tuhan, guys. Cerita Lucifer ini jadi pengingat buat kita supaya nggak terlena dengan kekuatan atau kemampuan ya, guys. Terus penting juga buat kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Jadi itu dia, guys, kisah Lucifer, si malaikat yang jatuh karena kesombongannya. Semoga cerita ini bisa ngasih kalian wawasan baru ya, guys. Kalau kalian punya request atau ide konten menarik lainnya, jangan ragu buat nulis di kolom komentar ya. Seperti biasa, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini buat konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, guys. Bye-bye.